Apa itu akikah? Akikah itu sunnah muakkadah secara hukum fikih. Ustaz, saya belum diakikahin dari masih kecil sampai gede begini sampai tua. Mungkin mas saya, bapak saya kagak ada duit kali beliin kambing. Ustaz, kalau udah mati belum akikah bagaimana? Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia segenap para guru, para orang tua yang hadir malam ini, diantaranya guru kita, guru saya, sahabat saya, Habib Al-Mahbub Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Mustafa bin Abdullah Al-Bahar. Kita doain guru kita sehat walafiat, panjang umur, berkah, ilmunya manfaat buat kita semua. Orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Mursyid, dan hadir tengah-tengah kita Al-Mukarram akhina Ustadz Haji Syarif Wajhi yang telah memberikan sambutannya, dan hadir tengah-tengah kita pula insyaallah bareng saya Al-Mukarram akhina Ustadz Fairuz Fatih. Beliau adalah guru saya, abang saya, dan beliau luar biasa dah, yang pakai jas hijau ya kayak anggota dewan. Dia juga anggota dewan juga, Dewan Kemakmuran Musola. Dan beliau adalah asisten Ayahanda Ki Haji Romai Rama yang ngatur jadwal semuanya beliau. Alhamdulillah lagi silaturahim ke rumah, tadi saya ajak kemari ya, daripada ngapa-ngapain ya saya ajak kemari. Beliau girang rumah saya didatengin sama beliau, luar biasa kayak wali dia mah. Dan yang sama kita hormati dan muliakan Shahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Mursidi, garis doyong Bapak Bolon. Enggak ada tampunya kan? Tampu bolon, bolon aja. Dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Mahum bin Kong Sabin dan almarhum Bapak Haji Damung bin Kong Entong. Para bapak, ibu hadirin jamaah yang hadir, para orang tua yang tak tersebut namanya mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para jamaah, mak-mak, abang-abang, dan rekan-rekan tim Bentabok yang tadi ngiringin hadrohnya, mudah-mudahan hadirnya kita semua sehat walafiat. Dan malam ini beliau Bapak Bolon dalam rangka bersyukur, bertasyakur dikaruniakan oleh Allah berupa putra yang baru lahir yang diberi nama Ananda Muhammad Devano Asyauki, yang kita yakinin doa-doa kita semua malam ini diakikahkannya Ananda Devano membawa maslahat kebaikan, sehat panjang umur, kelak jadi anak yang benar, anak yang soleh, insya Allah jadi khairun nas anfa'uhum linnas, jadi orang yang manfaat. Amin ya robbal. Ibu hadirat jamaah, para bapak hadirin yang berbahagia, dah bocah dengerin dong, dengerin. Dah kalau masuk lu ngomong gua ngomong. Dengar kemari, itu dia yang pakai kaos oren. Sama siapa? Hah?
Namanya siapa? Gilang. Diam Lang ya. Nah, ini nggak ngeceramah ini mau bang, kita kongko aja. Almarhum Al-Mukarram Bang Bolon dikaruniakan oleh Allah berupa putra yang diberi nama Devano. Anak merupakan adalah amanah, karunia yang dikasih oleh Allah. Sebab ada orang berumah tangga, laki bini lama bertahun-tahun berumah tangga tapi gak dikaruniakan anak. Bener kok? Ada teman saya 15 tahun berumah tangga nggak dikasih keturunan. Tapi ada yang baru nikah 2 bulan udah beranak. Kecelakaan ya lihat. Di mana di Tol Cipali kan kecelakaannya. Jadi anak ini karunia yang Allah berikan berupa amanah. Hari ini Bang Mursidi, Bang Bolon kumpulin kita, beliau bersyukur dikasih keturunan, dikasih anak. Makanya kewajiban orang tua malam ini dijalanin sebagai orang tua. Bang Bolon mengakekahkan anaknya. Apa itu akekah? Akekah itu sunnah muakkadah secara hukum fikih. Jadi anak tuh diakekain sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurin. Laki-laki dipotongin 2 ekor kambing dan perempuan dipotongin 1 ekor. Kapan waktunya Ustadz? Umur 7 hari. Diakekain tuh bocah, langsung dikasih nama, diakekain. Bu, umur 7 hari. 7 hari. Kasih nama, akekahin. Ustadz, dapat seminggu habis beranak bini saya juga belum punya duit. Duit tak agak ada beli kambing. Emang habis sesar. Umpama keluar duit banyak di rumah sakit, ntar umur 14 hari diakekain tuh bocah. Umur 14 hari kita belum kelihatan, emang lagi corona. Semuanya di lockdown. Kerja di lockdown, sampai penceramah di lockdown juga. Nggak ceramah-ceramah, sampai lupa sama ceramah. Lupa kesebut saya, ya Allah. Guru saya, abang saya, Bang Ustadz Haji Syairullah, lupa kesebut, mohon maaf ini ya Allah. Benar di samping saya duduk guru saya. Bu, berapa guru di sini? Iya, asal ketemu guru, ya guru, ya guru. Mau muridnya yang mana? Guru saya. Nih. Jadi umur 14 hari itu bocah duitnya belum kelihatan juga buat beli kambing. Umur 40 hari. 40 hari belum kelihatan juga. Emang corona panjang. Dari bulan Maret sampai sekarang. Ya po. Apa aja susah nganterin bansos. Mana bansos? Ya kebagian-bagian ya kagak. RT diongsong-ongsong. Mana teh jatuh bang? Mana teh? Siang RT. Iya. Meninggal. Kamu dari mana artinya? Dari yang punya RT di sini. Meninggal benar? Dadakan ya matinya? Oh, dadakan ya. Dia dari tumben. Dulu kayak nonton Ber Tancap. Iya, ya. Biar kita lagi ngomong beneran dari sini. Jadi akekah itu sunnah muakkadah. Ustaz, saya belum diakekain dari masih kecil sampai gede begini sampai tua. Mungkin mas saya, bapak saya kagak ada duit kali beli kambing. Kalau udah masih tua begini masih hidup, akekahin. Akekah diri sendiri nggak ngapa-ngapa. Ustaz kalau udah mati belum akekah bagaimana? Dah, nggak usah diakekahin tuh mah, dikorbanin aja bang. Korban aja niatin itu. Ada kemarin korbanin niatin pahalanya buat yang udah nggak ada. Makanya korban beda dengan akekah. Kalau akekah sunnahnya dagingnya yang mateng dibagiin buat orang. Makanya malam ini Bang Bolon ngumpulin udah diolah nih.
Apa ada rendangnya, apa pakai satenya, apa pakai opornya, apa pakai gulainya, benar. Tergantung kesukaan keluarga, tergantung kesukaan warga yang ada di situ. Apa disukanya warga kita? Sate di sate, rendang di rendang. Kayaknya doyan semua. Nih, jarang ketemu. Nah kalau daging korban sunnahnya kapan? Sunnahnya dibagiin mentahnya. Mentahnya sunnah kok bagiin, makanya dipotong, dikumpulin di masjid, motongnya di leher, maksud musola. Salahnya. Opo, kambing, sapi dikumpulin di musola di masjid, terus motongnya di leher. Kalau mau di musola motong nggak kepotong-potong. Keset rame-rame bikin panitia, dibagi, dicacagin, bagi mentah. Tuh. Kita kadang-kadang yang lain kemarin musim beda baru beli beda, musim layangan di layangan, musim HP di HP, giliran musim korban nggak ada korban, mana nyari kupon. Ya Allah, makanya ini akikah sunnah muakkadah. Apa tujuannya akikah? Anak kita diakikahin, tujuannya supaya gedenya nih bocah nggak merugul. Ngerti merugul? Ngerti, paham, dibilangin nurut sama orang tua. Kenapa? Karena anak yang belum diakikahin, Rasulullah bilang kullu mauludin rohina, setiap yang dilahirkan dalam keadaan tergadai, wa murtahanun bil akikoh, maka tebusannya di akikah. Makanya sekarang bocah kalau yang rada-rada merugul dibilangin, bang susah buat anak diajarin ngaji, gak pernah mau, bayang agak mau, kolak malas, berarti tanda-tanda belum diakekah itu. Udah patehain aja. Boleh kita patehin anak kita supaya benar. Makanya doa orang tua itu luar biasa. Doaul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doanya Nabi sama umatnya langsung dikabul. Makanya sering-sering doain anak. Sering-sering doain anak. Sering doain anak. Empau bangun tengah malam, Nabi aja doa. Nabi Ibrahim masih berdoa buat anak-anaknya apa? Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh. Nabi aja doanya masih begitu, apalagi kita kok doain bangun tengah malam munajat sama Allah. Apalagi anak kita lagi pada belajar, sekarang belajar udah kagak di sekolahan, belajarnya di rumah, namanya pakai daring. Daring apa sih daring? Daring itu daerah jaringan, gitu kali ya? Ya daring, pakai HP, online sekolahnya kok. Pada absen hidup, absen semuanya. Kuotanya habis, kagak masuk. Ikut belajar, tambah susah aja anak kita sekarang belajar. Tantangan apalagi bocah sekarang kok rada ngenes, godaan banyak. Anak kita bisa main HP daripada kita orang tua. Pinteran dia sama kita. HP siang malam, maghrib TV nonstop. Sinetron lu kagak yang bener ngajarin. Nonton anak muda ngajarin berantem, tawuran, pacaran, bener kok. Jadi kalau emak-emak ngajarin berantem sama laki, itu sinetron Indosiar. Kita enak banget itu. Ceritanya mah itu mulu. Diputar lagi, awalnya kawin, nikah, bahagia, gua kerja di kantor, ketemu cewek cakep, gua akhirnya jadi selingkuh, pacaran. Ya kok, gua pacaran kesana akhirnya tinggalin bini tuanya. Gua habis diporot-porotin, miskin lagi, balik lagi main bini tua. Ya, begitu doang ceritanya, muter lagi. Suwe banget. Enggak jadi gitu, apa sinetron begitu. Kan sabar, katanya gue itu istri katanya di Indonesia, sabar banget dia nanti mulu sama lakinya, sabar orang dibayar. Ya Pok. Makanya kita banyak tantangan buat anak kita. Dulu sama sekarang ada lain kok tantangannya. Godaan apalagi beratan sekarang. Dulu mau orang tua didik anak galak tegas, nonton layar tancap aja susah. Tuh bapak saya, wah elah kalau udah ngebugin kok. Nonton layar tancap aja habis kita. Masuk kamar, kunci pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak lo Pak. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunci pintu? Filmnya masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah. TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. Bener Bu? Apalagi sekolah di luar, Masya Allah. Kalau dasarnya nggak ada agamanya ngeri anak-anak kita. Makanya maghrib baca Quran. Maka ada program pemerintah kita di kota Bekasi, di Jakarta.
maghrib mengaji. Artinya apa? Biar bisa baca Quran anak kita. Jangan nyanyi mulu dihafalin, nyanyi menjadi dihafalin, hafal dewek. Benar. Baca Quran beda sama nyanyi. Orang kalau udah bisa baca Quran, insya Allah bisa nyanyi. Tapi orang bisa nyanyi belum tentu bisa baca Quran. Kalau orang udah bisa baca Quran, insya Allah bisa nyanyi. Nyanyi mah gampang. Hafal tiap hari, hafal nyanyi, nggak pakai dihafalin. Tapi baca Quran tajwid, baca Al-Quran hukumnya sunnah. Tapi belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Makanya bisa baca Quran harus bisa tajwidnya. Nyanyi mah nggak usah dihafalin, hafal dewek. Tapi kalau baca Quran beda. Padahal kalau ngaji udah tua, ada susah kok. Nenek diajarin ribet banget kalau ngaji nenek. Suruh ajarin. Pernah nggak nih huruf ayo baca? Jim, 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 jim pun sebut jim. Gurunya sampai kesel kontrak di depan lu. Jim, jim aja. Makanya ngaji insya Allah anak-anak kita bisa ngaji, ntar kita orang tua bahagia. Makanya hakul walid li waladihi talatun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Apa? Pertama, ayusina ismahu, kasih nama yang baik, nama yang cakep. Tujuannya doa agar anak kita dikasih nama yang bagus, nama-nama yang cakep. Ustaz, anak saya dikasih nama-nama Nabi, boleh apa kagak? Boleh, bagus, tafaulan, tabarukan. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, cakep. Kurang ngetren Ustaz nama-nama Nabi mah zaman sekarang, dia nama malaikat. Boleh, nggak boleh. Rocky, Matin, Malik, Ridwan, cakep. Jangan Israel kok, jangan ada serem. Dulu aki-aki punya cucu namanya Israel. Lagi sekarang aki-aki mau ditengokin, kong Israel mau nyampe. Jangan kasih nama yang cakep aja. Usaha dari nama-nama Quran boleh saya ambil, boleh. Cuman lempengan arti yang bagus. Mentang-mentang ada di Quran namain anak Siti Khonas. Khonas artinya setan perempuan. Mukanya gedenya kayak jablay, muntah. Karena ada di Quran Ustaz, iya, tapi lempengan Siti Khonas. Khonas artinya setan perempuan. Kalau namain anak saya Tony bagaimana Ustaz? Karena ada di Quran. Emang ada Tony di Quran? Ada. Cuma tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini setan lagi. Tapi kita orang Cikunir mah namanya kuning. Orang Betawi tuh di Kuning namanya kok. Iya bener dah. Ada yang mangap. Iya ada ciri-cirinya, Rodia, Romelah, Marpuah. Ada lagi yang monyong, Asmaro, Sapuro, Zahro, Saro. Tuh ada yang mingkem, Salim. Masa bolon emang panggilan itu, emang koyokan. Orang Betawi begitu kok, koyokan banyak. Emang rata nama saya Tile, namanya bukan Tile, Nur Fadilah, cakep banget. Karena panggilan dari masih kecil Tile, akhirnya terus-terusan Tile. Sampai sekolah guru manggil Tile, kuliah manggil Tile, kiai pada manggil Tile, akhirnya ke bawah Tile mulu. Orang Betawi begitu, koyokan ada aja. Di kampung saya namanya Haji Hamdani, cakep banget. Namanya Hamdani karena masih kecil panggilannya Pucuk. Sampai tua, sampai pulang haji masih disebut Haji Pucuk. Itu bener Bang, bukan lagi cerita bohong. Nama orang itu kan asal-asalan unik-unik. Buang, Bungut. Di kampung saya ada 2 orang namanya. Tetangga sebelah namanya Buang, yang sebelah sana Bungut. Udah dibuang dibungut. Yang lebih unik namanya Nampan. Orang namanya Nampan. Alhamdulillah sekarang udah mati Nampan sekarang. Iya Nampan. Mati. Udah mati. Lucu-lucu orang dulu namanya. Masih namanya cakep, tujuannya doa. Ustaz, kalau suku Sunda kan biasanya namanya pakai Cecep, Tatang, Ujang, kan begitu. Nah, pakai nama agama depannya tambahin Muhammad. Muhammad Cecep. Cakep. Muhammad Ujang. Ahmad Tatang, kan cakep. Kalau orang Batak bagaimana Pak Ustaz? Tambahin Muhammad Ucok, enggak apa-apa. Bagus, pakai agama.
Dari Jawa kan tok tok nok 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 semua ujungnya. Sampai depannya Muhammad Soekarno, Muhammad Soeharto. Enggak ada Muhammad Jokobo, enggak ada. Adanya Joko. Tuh, semuanya ada nama-nama yang bagus, tujuannya doa. Yang kedua, orang tua kewajiban apa? Bang Bolon berkewajiban buat anaknya apa? Yang kedua, ayu adibahu, dididik dengan pendidikan agama. Didik pendidikan agama. Mana buktinya? Malam ini beliau didik anaknya, diakekahin, dicukur rambutnya, diadanin, dikomatin kuping kanan, kuping kiri, diadanin. Ini tandanya ngajarin yang benar. Pendidikan apa? Suara yang masuk pertama ke kuping anak kita adalah lafzul jalalah. Bayi baru lahir, panca indera yang lain belum berfungsi, mata belum bisa ngelihat itu bocah, kulitnya belum bisa ngerasa, tapi yang pertama berfungsi pendengaran. Makanya diajarin dulu kupingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanemin akidah, dikenalin dengan Tuhannya. Siapa itu? Allah. Dikenalin pendidikan. Adanin anak sunnah baru lahir. Adaninnya jangan kencang-kencang. Tentang bapaknya Kori, suaranya enak, mikrofon bukan kuping. Jadi tumben. Adanya lah kebekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bocah langsung pada biru bibirnya. Dan kemana? Udah kena sawan mati benar. Adanya pelan-pelan, didengar tuh langsung pendidikan. Bahkan belum lahir udah bisa dididik. Mana? Tergantung emaknya. Lagi guntingin, lagi hamil, emaknya banyakin baca sholawat, banyakin zikir, banyakin baca alam nasroh supaya gampang lahirnya. Makanya mbok orang dulu karena baca-bacaannya yakin bener, nggak pakai ke dokter. Bener. Orang dulu beranak 9 bulan, bidannya mana? Dukun beranak. Agak pakai di USG lah, bener kok. Pakai diperiksa-periksa. Tuh, akhirnya kan hujan lagi. Orang dulu brol aja udah. Kenapa? Karena bener bacaannya, yakin, diajarin sama kiai, sama ulama, sama guru. Ibu banyakin baca alam nasroh, bapaknya suruh usap perutnya lagi hamil. Alam nasroh laka sodro, wadona anka wizro. Dari atas ke bawah, usapnya bu, suruh usap dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, ke bawah atas, ke bawah atas. Ini usapnya dari atas ke bawah, naik-naik lagi. Jangan hujan sama suara saya. Insya Allah didengar oleh anak kita di dalam perut. Yakin itu pendidikan yang terbaik adalah pendidikan agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka selesai anak kita umur 5 tahun, ada istilahnya pendidikan PAUD. Pendidikan anak usia dini. Diajarkan Al-Quran, diajarkan Iqra, dikenalkan bacaan Al-Quran. Naik lagi, masukin aja langsung ke madrasah. Madrasah ada pendidikan formalnya, ada pendidikan agamanya, diajarin tentang akidahnya, diajarin tentang akhlaknya, diajarin moralnya. Kenapa? Karena sekarang anak-anak kita banyak yang gak bermoral, gak berakhlak karena kurang ajaran akhlak. Dulu di sekolah SD aja ada pendidikan moral Pancasila. Pancasila aja ada pendidikannya. Sekarang anak kita Pancasila aja banyak yang kagak hafal, apalagi pendidikan agama. Pancasila lupa. Padahal itu pendidikan moral Pancasila ada. Masuk madrasah ada kitab namanya Akhlaqul lil Banat, ada Akhlaqul Banin. Diajarin bagaimana tata cara adab anak sama orang tua, sama teman, sama saudara, adab makan diajarin. Semua itu ada di majelis taklim, ada di madrasah. Maka jangan kecil hati anak kita masuk madrasah. Ustaz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Gak mungkin jadi kebo. Madrasah, majelis taklim, pesantren jangan dianggap sebelah mata dipandang. Karena tantangan anak kita berat, tanpa agama ngeri sekarang. Kenapa masih banyak tawuran? Anak kita pada ribut, berantem sekolah karena agamanya kosong, dangkal imannya.
Tapi madrasah, majelis taklim, pesantren gak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, gak ada. Gak ada. Kenapa? Karena memang agama yang ditanamin lebih dulu. Insya Allah Bang Bolon hari ini udah melakukan pendidikan yang kedua, yaitu mendidik anaknya dengan diakekahkan, dicukur rambutnya, ditimbang berapa kintal umpama itu rambut. Nah, berapa kintal kan? Dicukur, dibersihin, dapat berapa gram, ditimbang, maka dijumlahkan dengan harga emas yang sekarang. Misalkan dapat 5 gram ditimbang semua dibotakin, berarti 5 gram berapa harganya emas yang paling cakep 24 karat. Umpama 1 gramnya 600 dikali 5 berarti 6 dikali 5 berarti 30, berarti 3 juta yang harus dikeluarkan. Kasih anak-anak yatim, fakir miskin, orang yang membutuhkan. Itu ajaran Islam luar biasa. Makanya ini agama kita biar paham anak-anak kita sama agama. Ngeri bu zaman sekarang, tantangan berat, godaan berat. Dulu kita masih kecil nonton TV hitam putih doang adanya baru. Saya masih kecil nonton TV hitam putih itu dicas pakai aki. Selaknya udah habis, udah tekor tuh aki ya nggak, hitam dredet sudah nyala ada hitam-hitamnya putih-putihnya, terbegaris. Cas dulu nontonnya film Batman doang. Habis nonton film Batman, pengen jadi Batman, rame-rame pada pakai kain, kita rombongan, diikat di leher, gua lompat dari atas meja, lari Batman, kau idolaku dulu. Sekarang udah lain bang, tontonan bukan Batman lagi, tontonannya udah lain, udah mainnya udah Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, baru tenglang-tenglang di TikTok. Di depan ada Tuhan. Apa tahu itu lagunya? Bener bu? Ya Allah ngeri, gayanya udah ngikutin yang kagak-kagak. Artis diikutin, pakaiannya kagak semenggak, rambut merah, persis kena kuah baso, pakai anting, ini anting cakep, rate jala. Ya ilah Allah, ngomongnya so gaul. Gua kalau ngomong Allah, woi, itu terus yang pingin sama Allah, woi. Udah kayak jalan bengkok tuh ngomong lain gua udah kacau udah. Anak alay itu kalau ngomong begitu kok, manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, emak bapak disingkat bonyok, bokap nyokap. Ya Allah, makanya ini penting pendidikan anak kita bu. Itu saya titip sama ibu, karena ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak, bapak-bapak kurang telaten. Bener bu? Karena ibu yang ngerasain bagaimana gak enaknya beranak. Lupa. Karena memang beranak itu lupa, akhirnya beranak lagi. Saat lagi beranak kok, kan kok lupa. Kuat sakit bang, sakit kagak mau lagi beranak lagi, besok beranak lagi, bintik lagi. Karena memang empok udah ngerasain enak. Bener bu? Anak lebih dekat sama emaknya. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapaknya mendengarin doang. Bapaknya mau ngomong, siapa nangis gue tuh? Gue kurang telaten ngurusin anak. Punya anak cewek, empok pertama kali head, nanyanya sama siapa? Emak. Enggak mungkin nanya sama bapak. Pak, masa neng pol dalam pak? Nanya tentunya sama emaknya. Emak lebih dekat sama anak. Makanya ayam jago nggak ada yang giring anak. Bener Cing? Ayam jago nggak ada giring anak. Anak lebih dekat sama emaknya. Maka pendidikan yang paling banyak dari emak. 75% dari emak pendidikan buat anak, 25% dari bapak. Ini pentingnya emak. Kalau emaknya doyan ngaji, anak doyan ngaji kok. Kalau emaknya mau gelajis, anak mana gelajis juga. Iya, suruh ngaji, mana biakan depan rumah. Itu kalau bererot 5 orang. Biakan buat lihat Iji, lu katanya telur lu jeli-jeli takut lu. Biakan nyari foto. Pergi kayak putih anak ada biangnya. Jangan harap anak kita, emak lebih dekat sama anak kok. Lebih sayang sama anak. Punya anak kecil, lagi enak-enak makan, nangis anaknya, dilepas tuh makanan tuh mak.
ditinggal tuh makanan, dia lihat anaknya, anak mau nangis, pasti lihat ya, ditinggal makanannya, dicebokin, tuh anak dilapin, habis nyebokin, lanjut lagi makan, nggak pakai cuci tangan lagi udah jauh. Makanya anak sakit, emak mau gantiin, bener bu, asal jangan anak yang sakit, biar gue gantiin tuh emak. Makanya wajar Rasulullah tanya mak seorang sahabat anak muda, ya Rasul, siapa yang saya hormati di dunia ini? Ibumu. Siapa pertama kali saya hormati? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Ibu, baru bapak. Luar biasa, 3:1. Ibu disebut 3, bapak-bapak disebut mana atuh? Ibu 3, bapak-bapak 1 bapak 3. Begitu kira-kira bu. Kebanyakan. Nih, maka ini pentingnya emak lebih dekat sama anak. Didik pendidikan dari emak, insya Allah aman. Bapak bukan berarti nggak kurang pendidikan. Bapak juga jasanya gede juga buat anak. Siang malam cari duit, banting tulang, peras keringat, pulang pagi, berangkat pagi, pulang gelap, ada kagak pulang, panas hujanan, panas-panasan, hujan-hujanan tuh bapak. Tapi akalnya orang laki banyak kok, yang sembarangan. Mbok punya anak tengah malam masih melek aja kagak tidur, kan udah kesel sengklek aja. Ngomong lakinya, bang ini bocah ya lo gimana bang, akalin aku bang, gua nggak bisa tidur di bang, mata gua udah ngantuk banget nih bang, bocah nangis aja bang. Lu orang laki akal lu banyak, orang laki bapaknya tampil di situ, keluar bapaknya nakutin, ngumpet pojokan jendela sambil nongkrong tuh bapak. Emaknya ngomong, tidur naik gitu, ada anjing di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Padahal bapaknya yang anjing. Luar biasa mak. Ya Allah. Makanya kita kok jangan harap nanti meninggal dunia didoain sama anak. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain anak kita. Jangan harap kita diurusin sama orang tua, diurusin sama anak kita. Kalau sekarang aja kita gak mau ngurusin anak kita, ntar kalau udah tua yang ngurusin anak, alhamdulillah. Makanya punya anak jangan semuanya pinter. Kebangetan pinter juga kagak bener. Iya po, anak mah yang penting pinter, asal bener asal pinter. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener dah. Bego bener bagus tuh. Dibeliin motor kagak mau, jalan-jalan ke mall kagak mau, dibeliin sepeda baru kagak mau. Maunya ngapain? Nungguin emak aja di rumah, disuruh-suruh emak aja maunya. Warung mau. Tuh bego tapi bener. Dikasih duit buat jajan kemana-mana jalan enggak mau, dibeliin HP enggak mau. Orang bego tapi bener, maunya diperintah-perintah sama emak aja. Emaknya sakit perut, dibolehin balsam sama dia. Banyak banget perut dari emak, si bolehin balsam ya, bolehin balsam ya, balsam banyak banget dibolehin. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya teriak, panas nih, panas, diambil payung sama dia. Udah bego. Bego tapi bener. Bego tapi bisa ngaji, bisa baca Quran. Daripada pinter doang sekolah di Amerika, di luar negeri nggak bisa baca Quran. Tapi yang bego bener bisa baca Quran, bisa ngaji, enak. Lagi sekarat emaknya dibacain Yasin, enak. Coba yang agak bisa kok pinter doang, yang doktor, profesor, SHM, MBA, sekolah S1, S2, S3, S-getok, S-teler, bener. Tapi ketika anaknya, emaknya lagi sekaratul maut, nggak bisa baca Quran, nyerahin orang baca Yasin. Lu aja baca Yasin lah, lu kan anaknya. Ayo coba baca. Akhirnya kepaksa baca Yasin, pakai terjemah. Yasin terjemah, pakai bahasa Indonesia, tulisannya pakai Latin dari kiri ke kanan. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Coba baca ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat gak jadi mati. Emaknya sampai ngomong tambahin air. Dia kira sayur kali ya, Asin. Makanya kita pengen anak kita bisa baca Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaranya yang indah, yang bagus. Teman-teman hadroh, anak-anak kita latih baca sholawat biar kenal siapa Rasulullah. Ini hadroh ini
artinya menghadirkan. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah SAW dengan untayan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca sholawat, enak dengerin untayan sholawat. Anak kita kenalin itu agama dulu. Nanem padi rumput pasti ngikut. Orang dulu ngomong begitu, nanem padi rumput ikut. Tapi nanam rumput padi bakalan luput. Artinya apa? Tanemin agama, insya Allah urusan dunia mengikut. Maka anaknya tanemin iman dulu, akidahnya kuat, agamanya mantap, baru dah anak kita ajarin sesuai dengan kemampuannya. Bakatnya apa anak kita? Ustadz, anak saya bakatnya nih, saya liatin pidato mulu, ajarin latihan pidato. Bukain YouTube, setel ustadz-ustadz yang ada di YouTube, bagus-bagus, ramainya cakep-cakep. Latihan depan kaca, berpidato mah latihan depan kaca dulu saya latihan depan kaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kaca tuh dulu, hadirin hadirat, hadirat hadirin, hadirin hadirat, hadirin hadirat, hadirat hadirin, hadirat hadirin, celana melorot benerin. Latihan dulu. Anak saya suaranya enak Ustadz, ini bakatnya kayak di kori, latihan kiroat, baca Quran, jadi kori nasional, internasional, enak jadi kori, latihan kori, enak udah. Kalau udah muak aja, begitu latihan. Kalau kori latihan begitu, bangun tidur jangan minum dulu, duduk di balai di bangku, geram aja geram. Gitu. Emaknya kaget, apa tahu kantuk lagi gitu. Latihan aja, insya Allah jadi kori-korian, amin. Usaha anak saya masih kecil, saya lihat ini mainnya obeng mulu, montir. Udah jadi montir yang beriman, ngerti agama. Anak saya dari masih kecil kapal-kapalan mulu, Ustaz, pilot. Gedenya tak jadi pilot yang beriman, amin. Kalau tembak-tembakan mulu mainan abri polisi, insya Allah jadi abri polisi yang beriman, ngerti agama. Kalau abri polisi yang beriman, enggak nangkapin ulama, bener? Enggak nakut-nakutin ulama, kerjanya nakut-nakutin ulama mulu. Mana buktinya sekarang? Ya enggak ditangkap-tangkap yang bakar Pak Habib Rizik, bener? Enak bener dia, si Jarot. Yang enak kita garong, cuek bener. Ya tuh, anak saya dari masih kecil lain itu Ustaz, masih kecil korengan mulu. Berarti dokter misalnya jadi dokter yang beriman. Wah, iyalah korengan mulu, banyak patopelnya di sini. Koreng semuanya, gocapan mau nempel. Alhamdulillah, pengen kita anak-anak kita mau jadi pensiunan pahala buat kita. Kita meninggal dunia ada yang doain. Di atas kubur kita enak, anak doain Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, datang dia ke kubur, itu yang dikubur kita lihat anak kita datang ziarahin kita. Allah karim, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab sama kita dalam kubur nanti, waalaikumsalam. Cuman yang ziarah enggak denger. Andai kata dengar kok agak jadi ziarah juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut waalaikumsalam. Kita dengar Allah, langsung ke surat Yasin kita lempar. Tasbih pada putus dan jepit putus. Pada lari kita ngibrit, ada bocor, serem, ada penampakan. Makanya kita kepengen anak-anak kita jadi anak yang soleh. Yang ketiga, kewajiban orang tua selain dikasih nama yang bagus, dididik dengan pendidikan agama. Dan yang ketiga, ayyuzawijahu, dinikahkan kalau sudah dewasa. Selesai dinikahkan, maka habislah semua kewajiban orang tua. Ibu, selama ibu punya anak belum dinikahkan, masih ada tanggung jawab ibu mendidik anak, menikahkan anak, masih ada tanggung jawabnya. Selesai dinikahkan, sudah terjadi, Bu, silakan mau pilih yang baik atau tidak baik, itu terserah lu. Kenapa? Karena udah masing-masing. Dan Bu, dalam artian apa masing-masing?
dalam artian nggak ada lagi tanggung jawab orang tua, insya Allah. Tapi emak tetap sayang sama anak, bener Bu? Biar kata udah berumah tangga tetap sayang sama anak, biar kata udah layan rumah tetap ingat sama anak. Tapi anak yang kadang-kadang kagak ingat sama orang tua, bener Bu? Bener Bu? Ya, satu orang emak bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Kebanyakan pada neraka begitu. Makanya orang tua dulu mau berkah, oh anaknya pada benar semua, didikannya benar. Makanya orang tua dikit-dikit buat anak mulu, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak. Mana anak buat orang tua? Enggak ada. Bener Bu? Iya, kebanyakan begitu. Jangankan kita nambahin pada orang tua, menjagain aja nggak bisa. Emak bapak baru meninggal, dapat 40 hari perlu nyari giring mana giring? Emak kita di mana? Bapak kita taruh mana sertifikat? Air apa? Sampai kuburan emaknya dijual. Bersuai banget. Naudzubillah min. Kita kepengen anak-anak kita jadi anak yang solehin dan solihat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapapun dia, siapapun kita, pasti kepengen anak-anak kita jadi anak yang benar, yang baik, membawa maslahat kebaikan dunia dan akhirat, insya Allah menjaga martabat dan kehormatan kedua orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Muhammad Devano Asyauki bin Bapak Mursidi garis doyong Bapak Bolon, mudah-mudahan dengan diakekahkan hari ini berarti akekahan gadeannya telah ditebus. Insya Allah Bang Mursidi udah gak punya gadean lagi, nggak digade lagi, udah ditebus dengan akekah, dan akekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda Devano sehat walafiat dalam belajarnya nanti. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk almarhum Bapak Haji Mahum bin Kong Sabin, almarhum Kong Haji Damung bin Kong Haji Entong, kita doain almarhumin wal marhumat yang udah nggak ada dari keluarga besar Sohibul Bait, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini aja silaturahim kita baca Fatihah, yang kita niatkan semua yang baik diijabah oleh Allah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil mandum wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, bapak, hadirin hadirat, nanti ditutup dengan doa. Ya, jangan pulang dulu sebelum baca doa. Doa dulu. Doa dulu. Doa dulu. Doa dulu. Ya. Doa ya. Ngaji kalau kagak ada doanya belum disebut ngaji. Doain. Sebab kenapa? Orang yang doa itu langsung rame-rame kumpul didengar sama Allah. Doaul arba'in kad doail wali. Doanya 40 orang berkumpul seperti doanya wali. Insya Allah dosa-dosa kita yang pada kumpul diampunin semuanya, dirontokin dosa kita. Dosa kita dirontokin, dilempar ke laut, laut nolak. Dilempar ke gunung, gunung juga nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dulu pulang dan berangkat ayo. Ya, mudah-mudahan kita semua diampuni dosa kita. Amin. Dari saya mohon maaf ibu, banyak kurang, banyak kesalahan karena memang belum makan. Ya siapin aja Allah. Ya kalau ada, ya kalau ada. Ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Kalau ngingetin enggak saya macam-macam ya, nggak usah mikirin amplop kata bibi gitu. Tapi dia ngomong apa yang mikirin amplop, ceramah juga mikirin juga kan banyak double. Udah ada yang mikirin, insya Allah ya masing-masing bagi tugas. Ada yang mikirin, ada yang nungguin gitu aja. Nah, ada yang usahain macam-macam dah ya. Dah itu aja. Kita main yang abang. Dah ya. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan.
dalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.